Pak. Ya pagi Pak Imrizal. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Begini Pak, saya ada yang mau tanyakan sama Bapak terkait dengan tugas TGP Pak. Ya silakan. Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah kita ini, SMA 4 Tebu Selatan ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika boleh, Bapak menceritakannya beserta dengan cara penyelesaiannya, Pak. Ya kan, masalah itu sebenarnya kan banyak, selalu muncul kan, bermacam-macam dalam bentuk datang jenisnya kan. Itu yang harus kita selesaikan. Yang muncul kemarin kan sama-sama kita ketahui masalah siswa, ya kan, siswa kemarin kan adanya yang kurang banyak karakter siswa kita yang memegang siswa perempuan walaupun itu tidak parahnya cuma megang tangan itu kan udah tidak bagus. Nah, jadi kita harus menyelesaikannya dan ternyata pas kita selesaikan terjadi bukan kelalaian karena jam istirahat dan guru di ruangan, siswa di ruangan dan kita panggil ternyata ada dilema, ya kan, ada pihak korban dan pihak pelaku tidak mau diselesaikan secara peraturan tata sekolah, mereka ingin menunjukkan secara hukum walaupun kita udah mediasi kan, udah usahakan, ternyata mereka ingin dan juga silakan kita ikuti karena itu hak mereka dan kita udah kita edukasi tidak mau juga akhirnya mereka lanjut dan selesai di atas, ya kan. Itu sebenarnya mengedukasi juga bagi siswa lain dan guru lain dan masyarakat bahwa ada batas-batas yang kita patuhi, norma-norma dan itu tidak boleh dilanggar nanti ada pidana, ada delik di dalamnya, begitu Pak. Oh, jadi begitu. Saat itu apa solusi yang Bapak ambil Pak? Ya solusinya ketika mereka ingin yang pihak korban kan minta kompensasi 5 orang pelaku 10 juta per orang, ya kan, dan itu tidak ada dalam tata tertib kita karena kita menjalankan aturan berdasarkan tata tertib pembinaan siswa, dia ada regulasi kita yang diperlukan. Ternyata dalam tata tertib kita tidak ada denda-denda dan kalaupun ada itu tidak boleh seperti itu karena kan kita tata tertib kita acuannya kan undang-undang pendidikan dan mereka yang pihak korban kompensasi 10 juta per orang dan mereka untuk kepolisian kalau tidak dipenuhi ya silakan, itu hak mereka. Ternyata polisi pun lebih mengetahui dan pelaku yang 5 itu belum bisa katakan dia aduan dan mereka minta selesai di bawah ya, dimediasi lagi dan selesai dan mereka akhirnya damai tanpa ada denda, begitu. Oh, jadi begini Pak, dalam tugas saya kali ini dalam modul yang pelajari ini itu ada 2 jenis dilema ini Pak. Pertama dilema etika Pak, itu antara kebenaran melawan kebenaran. Kemudian yang kedua itu dilema rujukan moral, itu di sini antara kebenaran melawan kesalahan Pak. Jadi bagaimana Bapak cara mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini Pak, dan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi saat ini Pak? Kalau dari etika yang kayak kemarin kan kebenaran kan tidak ada boleh ada pelecehan, tidak boleh ada perbuatan yang asusila walaupun tingkatnya rendah kan, itu kan kita pastikan itu tidak boleh terjadi. Jika mereka nanti sudah tamat SMA mereka lakukan itu nanti delik, mereka harus tahu. Jadi kita kita laksanakan, peraturan kita tegakkan supremasinya sehingga nanti pesannya mereka mengerti itu dilema etika. Kalau dilema moral kayak kasus kesenilan, ya kan, kondisi sekarang kan bagaimana kita menyikapinya, kebenaran dan kebenaran, ya kan, dia hamil kondisi seperti ini, apakah kita melakukan peraturan sedang kondisi seperti ini, dan Pak Devriza Hermanus itu juga kita abaikan dia, kita suruh dia menyapa istri, sedangkan tugasnya ada juga yang lain. Dia ada 2 hal yang saling diperlukan, ya kan, merawat istri, tugas, nah ya kan, kewajibannya merawat istri dan kewajibannya di sekolah. Jadi dilematis kita memutuskan disuruh ke sekolah tiap hari seperti biasa, maka terabaikan istrinya. Disuruh diabaikan di merawat istrinya, maka terabaikan dinasnya. Itu yang dilema itu. Kalau benar salah itu tidak ada beban bagi kita, itu sama-sama benar, ini yang dilema, yang perlunya nurani kita memutuskannya seperti itu. Baik Pak. Jadi bagaimana Bapak
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki kepentingan Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan di sekolah ini Pak? Ya, sebenarnya kita kan pertama kan memang tidak seperti yang mengatakannya susah sebenarnya, karena kan dilema kan kalau benar salah senang kita pergi ke regulasi. Ini benar antara benar, kedua, satu sebagai suami, satu sebagai pekerja seperti itu. Jadi kita pun mengambil minta pendapat juga pada pandangan kan, minta pandangan juga dari unsur pimpinan, dari guru sebenarnya kan, sehingga mereka tahu ini kondisinya ya kan. Dan apa yang seharusnya ini kita mungkin jalan tengah kita ambil lagi ya kan. Dan bagaimana yang Pak Defriza itu mendelegasikan tugasnya sebagai suami istrinya, karena mungkin lama-lama seperti itu kan. Dan tugasnya juga harus dilakukan sebagai guru dan sebagai suami. Jadi kemampuan dia membagi manajemen waktu dan manajemen keuangan lagi seperti itu kita tuntun ya kan. Jadi kita hadir bersama dia seperti itu, dan kita biarkan ya kan? Nah, kalau hadir dia, kita menolong dia, memberikan penguatan secara moral seperti itu. Jadi, sehingga dia tidak terabaikan, karena itu musibah kan, siapa yang menginginkan kan? Dia sebagai suami dan dia sebagai guru. Jadi bagaimana dia mengatasi ujian ini ya. Jadi kita apa kapabilitasnya Pak Defriza dan Bu Ikes tadi. Pasti ini ada ujungnya seperti itu. Akhir ya Pak. Ya. Jadi Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur atau strategi yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah yang seperti dilema ini Pak? Ya, strategi kita pertama tinjau dulu kondisinya, kita analisa dulu kondisi seberapa parah ke masalahnya, kita analisa, dan kemudian kita tanya ya kan, lalu kita lihat aturan ya kan, kita juga koordinasi. Karena kita pegawai di bawah aturan ya kan. Terus tanya kondisi yang bersangkutan ya kan, bagaimana baiknya, dan kita arahkan dia. Karena kita tidak lepas dari aturan, karena kita kan ada tertib pegawai. Dia kan ada sanksinya, dia ada sanksinya. Jadi kita mungkin komunikasi kayak intenskan dengan yang guru pada rekan sejawatnya, pimpinan, dan juga pimpinan kita yang di atas ya kan. Ini kondisinya. Jadi masalah tidak hanya kita megangnya ya kan. Seperti itu. Kemudian ada tidak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini Pak? Langkah efektif atau hal-hal yang Bapak anggap efektif untuk penyelesaiannya? Yang paling efektif sebenarnya kita kolaborasi kan, kita kasih ini masalah ya kan, kita panggil usul pimpinan ya kan, kita diskusi ini kondisi teman kita, ini aturan yang sudah kita lakukan, bagaimana bagusnya, sehingga keputusan ini kita ambil bersama ya kan. Keputusan bagus kan, yang baik itu kan yang di luar regulasi kan harus bersama. Jadi sama kita memutuskan ya. Jadi kita tinjau nanti ya, setelah kita tinjau nanti berjalan efektif enggak seperti itu kan, bagaimana mana ya kan. Jadi kita minimalisir efeknya ya, efek dari yang bersangkutan, karena guru ini aset kita ya kan. Jadi dia merasa memiliki, merasa terlindungi. Ya tidak ada kesan terzalimi, kan musibah, siapa pengen musibah, datang siapa dan bisa menimpa siapa saja seperti itu. Adakah hal yang menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Tantangannya sebenarnya rasa kemanusiaan kita aja sebenarnya, kita harus melawannya, antara tega yang mana lah ya, karena ini harus diputuskan. Kalau kita biarkan, berarti kita sebagai pimpinan tidak boleh. Kalau kita ambil, berarti kita harus tegas, dan itu kita menghadapi teman kita yang bermasalah. Itu sebenarnya rasa kemanusiaan kita yang ditanyanya sebenarnya. Kecuali kita tidak punya perasaan enak, enak saya tuh ada ini kan, kita paksa dia bisa jalan, tapi efeknya kan luar biasa. Ya, dia merasa terabaikan ya, kita tidak ingin seperti itu. Jadi lebih humanis kita menyelesaikannya, dan tetap pada koridor regulasi seperti itu. Kita hadir bersama dia, itu yang penting kan. Ini Pak yang terakhir nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau
jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini. Maksudnya begini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tertentunya untuk menyelesaikannya Pak? Ya ada, kita terjadwal. Pertama pas ada kejadian kan tiba-tiba ini kejadiannya kan. Kita perhatikan, kita pelajari, yang udah baru kita jawabkan pemanggilannya, ya kan, kita tanya, ya kan, terus ada tanya dan apa solusinya, terus evaluasi lagi. Karena ini masalah tidak selesai langsung, proses karena situasi berubah-ubah. Apakah menurun kesehatannya atau naik? Ya, kalau bagus berarti bisa frekuensi diseringkan, ya kan, seperti itu. Ini situasional lah. Tergantung situasi guru itu Pak. Gurunya, dan juga kita tetap koordinasi dengan pimpinan, dengan pengawas manajerial, dan ini domain dia ini. Dan kecapnya juga, ya, karena kita tidak boleh lari dari peraturan, tapi kita juga boleh lari dari kemanusiaan seperti itu, ya kan. Dan mungkin orang sakit dipaksakan. Saya lama-lama nanti kita terus terang saja, itu tidak mungkin dia harus cuti dia nanti. Cuti. Dan mungkin kita manipulasi data. Orang sakit kita bilang aja itu manipulasi data. Seperti itu. Dia bukan kita tolong ada menyelesaikannya, ya kan. Menghadapi masalah dia ini. Karena kan bukan masalah yang mereka minta seperti itu. Jadi musibah. Jadi kita tidak ada juga manipulasi data dia. Tidak datang sakit kita buat dia juga tuh nanti kena dalam aturan kita seperti itu yang dilema etika sebenarnya. Ya. Dilematis Pak. Nah, dilematis ya kan, serba salah, ya kan. Ya, dia mau kemana lagi, perasaan ditanya. Kalau benar sadar senang kita ikut aturan aja. Aturan sesuai. Sesuai kan, sesuai normal saja, ya kan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih kesempaatan waktunya hari ini Pak. Mungkin kedepannya kami butuh lagi masukan dan bimbingan dari Bapak untuk kesuksesan program CGP. Oke, mudah cepat selesai nih terbaik ya jadi pemimpin berikutnya. Terima kasih. Mas Pak. Ya. Oke. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Yom. Apa kabarnya hari Pak Doni, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, baik Pak, saya di sini kebetulan ada tugas dari saya sekarang sedang mengikuti kegiatan program guru penggerak. Saat ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai 3 orang pimpinan, yaitu kepala sekolah di daerah sekitar kami tinggal. Nah, di sini ada kami tanyakan tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nanti itu saya mohon waktu Bapak untuk kita mewawancari tentang pengambilan keputusan di sekolah yang Pak pimpin. Untuk lebih mengangkatkan kita, boleh tidak Bapak memperkenalkan dirinya supaya kita lebih akrab ke depannya. Oke, baik Pak Yom. Perkenalkan, nama saya Doni Nofrizat SPDSD, bertugas atau menjabat sebagai kepala sekolah di Satuan Pendidikan SD Negeri 04 Muaro Sungai Lolo yang terletak di Jorong 3 Panggian, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Lopat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Oke, baik Pak. Di SD 04 Pak ya? Ya, 04 Muaro Sungai Lolo Pak. Baik Pak. Begini Pak, selama Bapak ini menjadi pimpinan di sekolah SD 04 Muaro Sungai Lolo tersebut, mungkin ada sedikit banyak masalah yang dihadapi di sekolah tersebut. Sebagai pemimpin, tentunya ada yang masalah yang menimbulkan dilema bagi Bapak ini dalam penyelesaiannya. Jika boleh, saya tahu boleh Pak, Bapak, saya ingin tahu apa saja masalahnya yang ada di sekolah Bapak. Mohon Bapak berkenan menceritakannya kepada saya. Ya. Baik Pak Yom. Ya, tentu sebagai pimpinan atau kepala satuan pendidikan, tentu sudah jelas di sekolah itu berbagai macam masalah akan muncul. Namun dalam hal ini saya akan mengambil satu saja contoh Pak Yomnya, yaitu tentang kasus di mana saya harus mengalihfungsikan salah seorang pegawai saya, yaitu yang selama ini sebagai guru di sekolah saya, kemudian saya alihkan menjadi tenaga administratif atau tata usaha.
atau sekarang ini lebih tepatnya sebagai PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Iya. Bagus sekali Pak ya pemindahannya. Lantas keputusan yang Pak ambil saat itu memindahkan dia menjadi dari guru menjadi tendik sebagai pengelola PPID-nya. Iya, luar biasa sekali Pak. Jadi begini Pak, di modul yang kami pelajari sekarang ini itu ada dua nilai etika atau dilema yang kami pelajari. Yang pertama itu ada namanya dilema etika, yang satu lagi dilema bujukan moral. Di mana dilema etika ini itu berhubungan dengan kebenaran versus kebenaran. Sementara yang satu lagi kebalikannya itu kebenaran versus kesalahan. Nah, dari yang Pak ceritakan tadi masalahnya pemindahan guru, dia terutamanya guru menjadi tendik. Menurut Bapak nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah-masalah ini yang di sekolah itu ada dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bapak cara mengidentifikasinya untuk menentukan wah ini rupanya ini dilema etika, oh ini bujukan moral? Bagaimana Bapak cara mengidentifikasinya? Ya, sejauh sepengetahuan saya tentang dua hal yang Pak Lim sampaikan tadi, yaitu dilema etika dan bujukan moral, ya tentu kita dalam pengambilan keputusan itu harus berdasarkan atau berbasis kebenaran lawan kebenaran, atau benar lawan benar, kan begitu. Maka dalam prinsip tersebut saya mengarahkan hal ini kepada benar lawan benar, yaitu supaya dia masuk kepada kasus dilema etika. Kenapa demikian Bapak? Kami sampaikan karena permasalahannya nih Pak Yom ya. Apakah sudah boleh saya bercerita Pak Yom? Boleh. Baik. Di sekolah saya itu ada seorang guru yang selama ini guru dan hari ini sudah saya pindahkan alih fungsikan menjadi tendik, yaitu PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kenapa demikian terjadi? Karena selama ini dia sebagai guru sebelum adanya aturan yang mengharuskan guru itu S1. Ya, dan hari ini tuntutan tersebut harus dilaksanakan, maka dia harus saya pindahkan kepada PPID karena salah satu tuntutan pemerintah yang mengharuskan guru itu S1 tidak terpenuhi oleh beliau. Kemudian di satu sisi ini menjadi dilema bagi saya karena harapannya dia ini dia ingin menjadi guru dan dia dalam proses pembelajaran itu termasuk guru yang pandai dalam mengajar siswa. Namun di sisi lain ada hal yang tidak terpenuhi oleh beliau ini. Maka inilah yang menjadi dilema bagi saya Pak. Iya, dilema juga nih ya. Saya mikir juga begitu, merasa dilema. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terkait kasus-kasus yang mengandung kepentingan atau ada unsur-unsur nilai kebajikan di sekolah? Jadi bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusannya? Ya, baik. Di mana-mana kan kapan saja saya ini kan setiap orang itu berbeda Pak ya. Ini khusus kepada saya pribadi dan saya punya komitmen tentang setiap keputusan yang saya ambil, bukan hanya di sekolah, bahkan di luar sekolah pun saya tetap memegang prinsip ini. Yang pertama sekali, prinsip saya itu saya harus kokoh dengan prinsip yang mengandung, yang pertama sekali mengandung nilai kebenaran. Itu kuncinya dulu, benar. Kenapa harus benar? Ya, tentu ada syarat pengujiannya, baru bisa dikatakan benar. Yang pertama, benar itu kan bisa menurut logika kita. Ya, namun
logika kita itu belum tentu dianggap orang lain itu benar. Namun kebenaran yang saya sampaikan di sini itu bisa diuji yang pertama sekali dengan aturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Itu menurut saya, apabila saya ukur dengan undang-undang hukum yang berlaku di negara kita, keputusan yang saya ambil itu tidak melanggar hukum, maka itu kan saya anggap benar. Satu. Yang kedua, baru bisa saya anggap benar walaupun itu sudah benar secara hukum, namun saya harus menilai secara agama. Apakah tidak melanggar aturan agama? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah keputusan yang saya ambil itu tidak melanggar etika atau moral? Bisa saja kebenaran itu kita anggap itu benar, tapi kadang-kadang ada pencemaran moral di sana. Contohnya pengambilannya dengan kekerasan. Kemudian berikutnya saya harus bisa mengukur apakah tidak melanggar aturan atau adat istiadat setempat. Begitu. Itu prinsip yang saya pegang selama ini dalam proses pengambilan keputusan. Itu khusus bagi saya pribadi ya Pak Yuma. Bagi orang lain tentu berbeda mungkin. Ya, ini menurut saya menarik sekali guys ya Pak. Sini saya tangkap bahwa Bapak Dodi itu berkomitmen sekali terhadap undang-undang, hukum, terhadap nilai agama, kemudian adat istiadat ataupun moral. Jadi ini yang perlu kita pegang teguh seterusnya Pak ya, komitmen ini. Baik sekali Pak. Kemudian tentu dalam pengambilan keputusan ini tentu mungkin Bapak ini memiliki prosedur atau strategi ataupun langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi selama ini. Ya tentu masalah yang tadi ya Pak Yom. Oke, baik Pak Yom. Kalau tentang masalah yang tadi, tapi ini terkhusus untuk masalah yang tadi. Bagi saya setiap masalah itu cara penyelesaiannya pun berbeda. Ini terkhusus kepada masalah guru saya tadi yang saat ini sudah menjadi tendik di sekolah saya. Ini yang pertama sekali langkah atau strategi yang saya ambil yaitu tentu berdasarkan landasan hukum tadi atau peraturan yang berlaku tadi. Yang pertama itu tentu memberitahu kepada yang bersangkutan bahwasannya dia harus memenuhi kualifikasi pendidikan S1 baru boleh menjadi guru. Dan apabila itu kita langgar, maka tentu efek baliknya tentu kepada saya sendiri. Kan begitu. Kemudian yang kedua, ini akan saya bawa ke forum diskusi di tingkat satuan pendidikan saya sendiri, yaitu bersama majelis guru saya dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga langkahnya yaitu otomatis pemahaman tersebut bisa diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian setelah bisa diterima, kemudian saya memberikan solusi alternatif. Bukan berarti saya harus karena yang bersangkutan ini tidak bisa mengajar terus saya keluarkan, tidak. Saya kasih solusi yang lain. Mudah-mudahan yang bersangkutan ini dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tetap mengaktifkannya di bagian yang lain tanpa harus membuangnya, kan begitu. Mantap sekali ya Pak ya, langkah-langkahnya terunut sekali, sistematis ya. Bagus sekali Pak. Kemudian ada tidak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika ini Pak? Ya tentu sudah jelas secara khusus tidak, tentu seperti yang saya sampaikan sebelumnya Pak Yum. Setiap masalah itu berbeda cara penanganannya. Ya tentu dalam kasus ini kekhususannya ya tergantung kepada cara kita menganggap ini serius atau tidak. Kalau kita anggap serius,
kita susun strategi serapi mungkin dan sebaik mungkin agar hubungan sosial atau hubungan kekerabatan kekeluargaan kita atau solidaritas kita di sebuah instansi itu tidak rusak. Kemudian sistem itu tetap berjalan dengan baik. Bagus, Pak. Kemudian Pak, tentunya dalam pengambilan putusan yang Pak ambil tadi, yaitu menjadikan guru sebagai guru di Tendik, tentu ada mungkin apakah ada tantangan atau menurut saja Pak, apa ada hal yang Pak alami untuk menjadikan guru ini menjadi Tendik ini Pak? Apa tantangannya atau menurut saja Pak? Ya, tentu sudah jelas ada pro kontranya Pak Yom ya. Ya. Pro kontranya yang pertama sekali, ketika disodorkan permasalahan ini kepada yang bersangkutan, tentu muncul tantangan dari yang bersangkutan sendiri, atau yang bersangkutan ini merasa keberatan. Ya. Kenapa demikian? Sesuai dengan harapannya. Yang jelas selama ini kita paham bahwasanya masa depan itu lebih cerah sebagai guru, ya kan? Lebih sejahtera sebagai guru. Dan harapan dia sendiri selaku guru ingin tetap menjadi guru. Namun di sisi lain kan ada yang dilanggar di situ. Tentu ini yang menjadi tantangan bagi saya, yaitu bagaimana upaya saya, trik saya memberikan pemahaman kepada beliau, kepada yang bersangkutan, agar akhirnya dia bisa menerima dengan lapang dada. Ini tergantung kepada trik kita memberikan pemahaman tersebut. Itu saja pendekatan yang kita gunakan. Ya memang kalau kasus yang seperti ini memang dilema sekali nih Pak ya. Dilematis mungkin ya. Ini Pak, mungkin ini yang terakhir Pak. Apakah tentu dalam memutuskan satu masalah ini mungkin ada cara tertentu atau Bapak membuatkan jadwal untuk penyelesaian kasusnya atau menyelesaikan langsung di tempat nih Pak? Bagaimana? Langsung pakai jadwal atau langsung di tempat tersebut diselesaikan? Ini saya tanya ulang kembali ya Pak Yomi, pertanyaannya ini sebatas kasus yang barusan saja atau semua kasus? Misalnya ada tidak kasus tertentu yang Pak selesaikan di tempat atau pakai jadwal? Kalau yang tadi saya tangkap itu adalah jadwalnya, prosesnya dan musyawarahnya dengan guru. Ada tidak kasus lainnya yang mungkin diselesaikan di tempat atau memang semuanya pakai jadwal? Oke. Ya tentu beda kasus beda cara penyelesaiannya. Gitu Pak. Tentu untuk kasus-kasus yang selalu berulang, kasus-kasus yang hampir mirip dan selalu berulang, ini tentu sudah jelas ada waktu penyelesaiannya yang sistematis, ya kan, terjadwal. Namun untuk kasus-kasus yang sifatnya insidental, itu tentu tergantung Pak Yom kepada tingkat keseriusannya. Kalau seandainya kasus ini penting, butuh penanganan cepat, itu sudah jelas kita akan menanganinya atau menyelesaikannya dengan cepat. Tapi tergantung kalau seandainya kasusnya ini kurang terlalu prioritas, namun dia tetap menjadi masalah yang harus diselesaikan, tentu kita atur dulu jadwalnya, jadwal penyelesaiannya kapan, kemudian kita usahakan dalam proses penyelesaiannya sebaik mungkin. Dan ada juga kasusnya ini kadang-kadang prioritas, Pak Yom, dan butuh penanganan yang sangat khusus. Nah, ini kita tentu perlu jadwalkan juga, namun perlu juga kita menyusun strategi, mengumpulkan data-data pendukung supaya masalah ini tidak berkepanjangan, selesai dengan baik, walaupun lumayan agak lama, kan begitu Pak. Iya, bagus sekali Pak. Dapat saya tangkap berarti ini situasional Pak ya, tergantung apakah ini kasusnya perlu diputuskan sekarang atau bisa belakangan, tergantung tingkat kerumitannya atau tingkat keperluannya, prioritasnya Pak ya. Baik Pak. Mungkin itu saja Pak yang perlu kami ketahui saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kedepannya kami butuh lagi
untuk menyukseskan program yang sedang kami ikuti ini, itu program guru penggerak ini. Nanti mungkin ada lagi yang lainnya, kami mungkin butuh lagi bantuan, motivasi ataupun pertolongan dari Bapak ini. Ya, baik. Nah, oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Yum. Selamat siang Bu. Ya, Apa kabar hari ini Bu? Sehat? sehat. Gini Bu, saya ada tugas CGP, ingin wawancara dengan Ibu terkait masalah yang mungkin ada di sekolah. Ibu sebagai ibu pemimpin. Jadi baiklah. Begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP 4 Mampak Tunggu Selatan, sebagai pemimpin, adakah dilema atau masalah yang Ibu hadapi di sekolah Ibu? Jika ada, boleh nggak Ibu ceritakan apa saja masalahnya serta bagaimana Ibu menyelesaikannya? Ya, itu dilema yang kami hadapi atau saya selaku kepala sekolah sana, yang pertama yaitu mengenai yaitu masalah anak. Iya. Masalah anak ini itu kadang-kadang anak itu terlambat masuk. Kemudian yang kedua itu adalah masalah guru. Kalau yang pertama, untuk mengatasi yang pertama ini, yaitu apabila anak itu bermasalah atau terlambat masuk, makanya kami skor. Iya, skor. Skornya 9%. Kemudian yang kedua adalah guru. Kalau guru itu pamannya ada kendala untuk masuk jam pertama, kemudian ada guru kita yang menggantikan nanti dengan catatan ada atur catatan yang tinggalkannya. Itu yang pertama masalahnya. Baik. Mudah-mudahan dengan adanya itu kami lakukan, insya Allah sampai saat sekarang PDM yang ada di sekolah kami maupun anak yang belajar itu aman. Keputusannya bagus sekali, solutif sekali. Begini Bu, di kali ini kami ada belajar tentang modul CGP ini, ada materinya tentang dilema, yaitu dilema etika dan dilema bujukan moral. Dilema etika ini itu berhubungan dengan kebenaran melawan kebenaran. Kemudian yang dilema bujukan moral itu kebenaran melawan kesalahan. Jadi menurut Ibu, bagaimana selama ini di sekolah Ibu, apakah ada kasus yang muncul seperti ini? Adakah dilema moral, dilema etika atau dilema bujukan moral? Kalau di sekolah kami, kalau dilema moral maupun dilema etika itu kalau kita lihat kepada anak siswa kan, itu memang ada, tapi mudah-mudahan itu bisa diatasi. Contohnya yaitu apabila anak itu umpamanya kan kita kan punya tata tertib. Yang paling mudah itu adalah memasukkan baju. Siswa itu harus dimasukkan bajunya yang laki-laki yaitu yang pria. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول Ada tidak hal-hal yang أشهد أن
محمد رسول الله حي على merupakan tantangan dalam حي على الصلاة حي على dalam menyelesaikannya. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih لا